Tokoh selanjutnya yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu Ali Asghar Engineer, yaitu seorang pemikir Islam kontemporer yang berasal dari India yang dikenal dengan gagasan Islam progresif dan teologi pembebasan. Beliau ini hidup di tengah masyarakat yang multikultural dalam dan juga beliau ini menyaksikan langsung ketimpangan sosial, diskriminasi, dan konflik berbasis agama. Yang perlu saya tekankan juga, beliau ini adalah seorang sarjana teknik. Makanya beliau disematkan dalam nama beliau itu engineer. Terus tidak lepas dari itu, maksudnya dari beliau seorang sarjana teknik, beliau juga belajar tentang agama Islam juga dari kecil, seperti tafsir, fikih, maupun ilmu-ilmu lain. Nah, ketika beliau belajar tafsir inilah, ketika beliau memahami tafsir inilah, pemikiran atau apa namanya, pemikiran dari beliau ini lahir atau muncul, yaitu kegelisahan bahwa agama yang seharusnya menjadi alat pembebasan justru sering digunakan untuk membenarkan ketidakadilan. Dari sinilah beliau ini mengembangkan pendekatan kritis terhadap penafsiran teks keagamaan. Itu yang seperti yang telah saya jelaskan tadi. Itu ketika beliau belajar tafsir inilah pemikiran beliau ini lahir ataupun muncul. Terus inti dari pemikiran Ali Asghar Engineer ini, yang pertama yang saya simpulkan adalah bahwa Islam itu berpihak pada keadilan sosial. Ia menegaskan bahwa pesan utama Al-Quran adalah membela kaum lemah, tertindas, dan juga marginal. Tafsir agama menurutnya harus dinilai dari dampaknya, apakah membebaskan atau menindas. Terus, apa yang kita bisa ambil dari poin pertama dari pemikiran beliau ini, bahwa jangan memakai dalil yang ada di Al-Quran itu untuk menindas kaum yang lemah. Maksudnya jangan para penguasa ini janganlah zalim kepada para rakyatnya dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Seperti apa contohnya? Seperti mengambil atau merujuk pada penafsiran Al-Quran yang menurutnya mementingkan dirinya sendiri. Itu yang ditentang oleh pemikiran dari Ali Asghar Engineer ini. Terus yang saya garis bawahi juga, tafsir agama menurut Ali Asghar Engineer harus dinilai dari dampaknya, apakah membebaskan atau menindas. Menurut saya tafsir agama maksudnya secara umum ya memang harus diambil yang hanya membebaskan. Terus yang jika ada yang menindas atau apa namanya, maksud dari penafsiran tersebut itu untuk menindas, itu menurut saya harus ditinggalkan. Kita pakai hanya yang membebaskan saja. Terus pemikiran Ali Asghar Engineer yang kedua adalah pembedaan antara Islam normatif dan juga Islam historis. Islam normatif adalah nilai-nilai ideal Al-Quran, sedangkan Islam historis adalah praktik umat yang dipengaruhi budaya dan juga kekuasaan. Jadi kita harus tekankan pada Islam yang normatif, bukan historis. Kesalahan umat Islam menurut Engineer adalah menyakralkan praktik historis, seolah-olah praktik-praktik itu bagian dari wahyu. Makanya kita harus bisa membedakan antara yang betul-betul nilai-nilai dari Al-Quran
maupun sunnah, dan juga yang tidak ada di dalam Al-Quran dan sunnah, dengan merujuk pada pendapat-pendapat ulama terdahulu. Terus pemikiran beliau yang ketiga adalah reinterpretasi ajaran Islam, khususnya dalam isu gender, hak asasi manusia, dan juga keadilan sosial. Beliau tidak menolak Al-Quran, tetapi mengkritik tafsir yang bias patriarki dan juga kekuasaan. Memang benar, kita harus menyaring lagi penafsiran-penafsiran dari para para penafsir-penafsir itu. Kita harus menyaring lagi apakah penafsiran ini bisa kita pakai dengan kondisi umat Islam. Yang tidak bisa kita pakai, bisa kita kritik dengan memberikan kritik sesuai dengan adab dan ajaran-ajaran Islam. Jika juga kita melihat ada penguasa yang memakai penafsiran tersebut untuk melegangkan kekuasaannya atau meleluasakan kekuasaannya, itu kita harus berani kritik. Kita tidak boleh diam. Khususnya dalam 3 isu tadi, yaitu gender, hak asasi manusia, dan juga keadilan sosial. Kita memang betul-betul tidak boleh berdiam diri dalam menghadapi isu-isu yang ada pada saat ini maupun ke depannya yang bakal terjadi. Terus, bagaimana menanggapi kondisi umat Islam Indonesia pada khususnya, dan juga Nahdlatul Ulama pada umumnya, umat Islam Indonesia dan Nahdlatul Ulama pada khususnya, melalui kacamata dari Ali Asghar Engineer. Beliau ini akan mengapresiasi pluralisme dan juga moderasi Islam yang ada di Indonesia. Namun juga beliau akan mengkritik ketimpangan sosial, kemiskinan, dan penggunaan agama untuk membungkam kritik. Maksudnya memakai dalil-dalil yang ada untuk membalikkan kritik-kritik dari masyarakat, agar karena dibalut dengan agama, masyarakat jadi tidak mau kritik lagi. Mungkin seperti itu yang dimaksud pada materi ini. Terus kita juga tidak boleh diam ketika melihat kemiskinan yang terjadi pada umat Islam di Indonesia ini. Kita harus berani membuat gagasan bagaimana untuk mengatasi dari kemiskinan ini. Begitu juga dengan ketimpangan sosial, kita harus berani melawannya atau memperbaiki itu. Terus terhadap Nahdlatul Ulama, Ali Asghar Engineer akan melihat NU ini sebagai kekuatan moderat yang potensial. Namun juga beliau akan mendorong NU agar tidak hanya menjadi penjaga tradisi, tetapi juga menjadi agen advokasi sosial, pembela kaum miskin, dan juga berani menegakkan suara keadilan. Memang lemahnya atau kurangnya dari NU ini, sebagai kritik dari saya juga, adalah kurangnya kesadaran dari warga Nahdien untuk memiliki kesadaran diri dalam menyuarakan keadilan. Tapi di berbagai tempat atau beberapa tokoh sudah menggerakkan ini dari dulu-dulu, seperti NU yang ada pada masa Ki Haji Hashim Asy'ari dulu. Karena banyak juga petinggi atau pimpinan dari NU yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, yaitu terjun ke politik dan haus akan kekuasaan. Menurut saya, kalau ujung tombak yang diperbaiki, maka yang lainnya akan mengikuti.
seperti itu. Dan juga NU ini jangan hanya sadar, warga-warga NU jangan hanya sadar bahwa dirinya ini sebagai penjaga tradisi, tapi juga berani untuk berinovasi, berinovasi dalam menjalankan tradisi ini. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.